Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita ini, mari kita tundukkan kepala, konsentrasi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam penerimaan materi ini dapat bermanfaat, berguna bagi kita sekalian serta bagi agama, nusa dan bangsa. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, pada pertemuan kita ini kita sudah berada pada bagian al-qawaid, khususnya bahasa Arab untuk jurusan IPA. Ya, kita sudah melalui mufradat yang merupakan pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua masalah al-qiraah, bacaan. Nah, ini yang ketiga ini masalah al-qawaidu atau kaidah-kaidah atau struktur yang menjadi pokok atau yang menjadi inti pada bab yang keempat ini. Ya, alhamdulillah kita masuk pada bagian al-qaidah. Yang dibahas di situ adalah aqsamul fi'il, pembagian fi'il. Ya, tentunya sebelum kita masuk, Anda harus pahami, Anda harus mengulang kembali apa itu fi'il. Ya, karena sudah kita bahas walaupun secara singkat. Ya, yakni yang singkatnya itu fi'il adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Tentunya nanti di sini yang dibahas pembagiannya itu ya ada dalam hal waktu yang dilaksanakan, ada waktu lampau dilaksanakan, ada waktu sementara atau sedang berlangsung dilaksanakan, dan ada pula waktu sekarang dalam hal perintah. Nah, itulah nanti yang menjadi pembahasan dari tiga pembagian itu, karena kita akan bahas masalah pembagiannya. Ya. Namun sebelumnya ataukah didahului oleh beberapa contoh, ada 8 contoh saya lihat di sini. Tentu Anda juga harus membuka catatan atau materi yang telah Anda saling untuk menyesuaikan atau mengamati, mempertemukan antara yang saya baca dengan yang Anda saling. Ya, kita mulai 1. Zahaba Aminu wa Adibu ila suqil markazi amsi. Zahaba Aminu, ya silakan Anda amati, perhatikan barisnya. Zahaba Aminu wa Adibu ila suqil markazi amsi. Sanian, ya Hadijah, hal patahtil hisaba bilban, hal patahtil hisaba bilban. Salisan, rahalat mafazatu wasdiqauha ila ma'badi Borobudur fil utlatil madiyah.
Rabian yuridu Faisal ayashaba ilal banki al-yawma liyabtaha al-hisaba liyabtahal hisaba. Hamisan lam ahsul alal faizi awali wa sa'ata'allamu bijiddin wa nasyatin wa sa'ata'allamu bijiddin wa nasyatin. Sadisang lan tagibah Aisyatu anid dirasati wa saupa tanjahu bidarajatin mumtazatin. Sabi'an qala al-muaddafu ya Zaidi imla hadhil istimara min fadlika. 8 qala al-mudarrisu ayyuhat tullabu udhul al-maktaba waqra'u al-kutuba kadiran. Ya, kembali saya terjemahkan sambil perhatikan. Ada yang cetak merah, ya bisa dibuka. Materi yang saya kirim itu ada yang tercetak merah. Ya. Nomor 1, zahaba aminu wa adibu ila suqil markasil amsi. Yang tercetak merah di sini adalah zahaba. Silakan Anda garis bawahi catatannya. Zahaba. Ya. Telah pergi Amin dan Adib. Telah pergi Amin dan Adib ila suqil markasi amsi, ke pasar sentral kemarin. Ke pasar sentral kemarin. Sanian, ya Khadijah, hal patahtil hisaba bil banki. Yang digaris bawahi adalah patahti. Patahti ya Khadijah, wahai Khadijah, hal patahtil hisaba bil ban. Apakah kamu telah membuka rekening di bank? Apakah kamu telah membuka rekening di bank? Salisan, rahalat mapazatu asdiqauha. Rahalat mapazatu asdiqauha ila ma'badi Borobudur. Ila ma'badi Borobudur. Ma'abadi Borobudur fil utlatil madiyah. Yang digaris bawahi adalah rahalah. Rahalat. Rahalat. Rahalat telah apa istilahnya itu? Telah berkunjung Mapaza dan teman-temannya. Jadi Mapaza itu nama orang. Telah berkunjung Mapaza dan teman-temannya ila ma'badil Borobudur, ke candi Borobudur, fi utlatil madiyah, pada libur yang lalu. Pada hari libur yang lalu. Ya. Ini rahalat berkunjung, bisa juga diartikan perjalanan. Telah mengadakan perjalanan, telah mengadakan kunjungan. Itu biasa kita dengar rihlah. Itu ya, perjalanan. Telah mengunjungi Mapaza dan teman-temannya ila ma'badi Borobudur, ke candi Borobudur fi utlatil madiyah, hari libur yang lalu. Rabian, yuridu Faisal ayazhaba ilal bankil yauma liyabtaha hisaba. Ya, perhatikan yang digaris bawahi adalah yuridu.
Ini yang tercetak betal. Kemudian yazhaba, kemudian yaftaha. Nah, itu digaris bawahi. Jadi ada 3 yang digaris bawahi pada nomor 4 ini. Kalau tadi yang saya baca mulai 1 sampai 3 itu hanya 1 per nomor. Pada nomor 1 zahaba, nomor 2 fatahti, nomor 3 rahalat. Nah, yang 4 ini yuridu, yazhaba, kemudian yaftah. Yuridu Faisal. Faisal ingin, bisa juga berkehendak, bisa juga berkeinginan. Faisal ingin atau Faisal hendak ayashaba ilal ban, pergi ke bank. Faisal ingin pergi ke bank al-yauma, hari ini, liyaftahal hisaba, untuk membuka rekening. Faisal ingin pergi ke bank hari ini untuk membuka rekening. Hamisan, lam ahsul alal faizil awali wa sata'allamu bijiddin wa nasatin. Di garis bawahi ahsal, kemudian sata'allam, ya ada 2. Lam ahsul alal faizi, saya belum memperoleh alal faizil awali, ranking pertama. Bisa juga kita artikan hadiah pertama, bisa juga keberuntungan yang pertama. Nah, karena terkait dengan pelajaran, jadi saya terjemahkan ranking. Rankingnya itu adalah berupa penghargaan bagi yang berhasil, ya. Jadi lam ahsul alal faizil awali, saya belum memperoleh ranking pertama. Wasa'ata'allamu bijiddin wa nasatin, dan saya akan belajar dengan sungguh dan rajin, dan saya akan belajar secara sungguh dan rajin. Sadisan, lan tagiba Aisyatu anid dirasati wa saufa tanjahu bidarajatin mumtazin. Lan tagiba di garis bawahi, kemudian tanjahu di garis bawahi. Jadi ada 2 yang di garis bawahi. Lan tagiba Aisyatu, Aisyah tidak bosan-bosan. Bisa juga tidak merasa capek. Aisyah tidak bosan-bosan atau tidak merasa capek. Anid dirasati, dalam pelajaran. Wasaufa tanjahu bidarajatin mumtazin, dia akan sukses dengan beberapa derajat dan kehebatan. Dia akan sukses dengan beberapa derajat dan kehebatan. Sabi'an qala al-muaddabu ya sayyidi imla hadhil istimara min fadlika. Di garis bawahi imla itu termasuk garis merah. Qala al-muaddibu, pegawai berkata, ya sayyidi, wahai tuan, imla hadhil istimarata min fadlika, silakan diisi formulir ini. Hadhihi al-istimarata min fadlika, bisa juga kita artikan seperti ini. Hadhihi al-istimara, ini formulir.
min fadlika, silahkan diisi. Terakhir, qala al-mudarrisu ayyuhat tullabu udkhulu al-maktabata waqra'u al-kitab al-kutuba katsiran. Di garis bawahi udkhulu, kemudian waqra'u. Qala al-mudarrisu, guru berkata, ayyuhat tullabu, wahai para siswa, udkhulul maktabah, masuklah ke dalam perpustakaan, waqra'u, dan bacalah al-kutuba katsiran, dan bacalah beberapa buku. Nah, selanjutnya anak-anakku, coba perhatikan kotak-kotak yang ada. Ya, ini sudah masuk kita pembagiannya. Ada kotak pertama fi'il madi. Jadi pembagian pertama itu namanya fi'il madi. Lalu dituntut apa itu fi'il madi? Nah, ini madalla ala wuqu'in fi'lun fi zamanil madi wa alamatihi ayyuqbala ta'ul fa'il, ta'ul damir, atau ta'ul ta'nis sakinah. Ya, kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau, dan tandanya adalah bisa menerima ta fa'il, ta damir, dan ta sakinah. Ya, itu yang menurut penjelasan pada fi'il mudhari. Singkatnya bahwa fi'il mudhari itu adalah suatu pekerjaan yang menunjukkan waktu lampau. Artinya pekerjaan yang dimaksud di situ adalah sudah lewat waktunya. Misalnya kemarin, ya kemarin dulu, tadi malam, itu semua itu. Ya, jadi dalam membuat kalimat itu biasa orang dia kasih tanda-tanda yang lalu, misalnya tanda-tanda waktu yang telah. Misalnya yang kita baca tadi pertama itu amsi, itu termasuk tanda lampau kemarin, berarti sudah lewat. Ya. Kemudian tandanya itu, bagaimana kita tahu itu fi'il mudhari? Itu bisa menerima ta fa'il. Apa artinya itu ta fa'il? Ta ya pelaku. Misalnya katabah, baru ditambah tadi akhirnya kata betu. Tu-nya itu menunjukkan fa'il atau pelaku, yang artinya tu itu adalah saya. Kata betu, saya telah menulis. Ya, jadi tanya itu menunjukkan saya. Kata betu. Jadi ingat itu adalah damir ta fa'il, ta fa'il yang artinya pelaku. Nah, kalau tu itu berdiri sendiri itu tidak punya arti apa-apa. Nanti setelah bergandeng dengan fi'il di depannya, maka tanya itu berarti saya. Nah, maka artinya berbunyi katabatu, saya telah menulis. Jadi kataba itu adalah fi'il madi, makanya kita artikan telah. Kemudian tunya itu adalah fa'il, itu termasuk tanda daripada fi'il. Ya. Kemudian tadamir adalah pengganti, ya, pengganti. Misalnya ditambah lagi ta, misalnya tadi sambil kata batu. Kalau damir yang dimasuk katabat, tanya itu dikasih sukun katabat, berarti itu adalah damir yang menunjukkan ta, yang menunjukkan perempuan. Misalnya katabat berarti telah menulis. Siapakah itu telah menulis? Karena kita melihat ta yang ada di sesudah fi'il madi itu adalah ta sukun, berarti itu adalah ta yang menunjukkan perempuan, maka ia bermakna telah menulis seorang perempuan. Karena kalau dua itu beda lagi, kalau banyak perempuan menulis beda juga, dua perempuan menulis bisa juga, kemudian banyak itu lain juga modelnya. Yang jelas di sini bermakna telah. Ya. Kemudian taut tanis, ya sama itu taut tanis. Ya, itu jadi
Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan telah lampau, bisa menerima fa'il atau bisa bergandengan dengan ta fa'il, ta damir atau ta tanis. Coba lihat, kita masuk pada contoh yang telah kita bahas. Nomor 1, sahaba. Itu tandanya apa? Tandanya itu adalah berbaris fathah. Tidak ada tanya, tidak ada ta fa'ilnya, ta muannasnya, kemudian ta damirnya. Ini berdiri sendiri. Salah satu tandanya di situ adalah berbaris di atas pada akhirnya, pada huruf akhirnya. Kemudian yang kedua, hal patahti. Nah ini patahti. Patahti ini adalah fi'lun madhi tapi bersambung dengan damir ta. Damir ta, yakni ditakdirkan atau diperkirakan damir yang cocok adalah anti. Jadi kalau tadi saya sebutkan itu patahtu, kalau tu berarti saya, tasukum patahat berarti seorang perempuan. Kalau ini patahti, kamu perempuan. Apakah kamu perempuan telah membuka rekening di bank? Nah itu fi'il madhi ya. Kemudian yang ketiga adalah rahalat. Mafazatu rahalat di sini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan ta tanis, ta perempuan. Ta perempuan ini memang termasuk tanda daripada fi'il madhi yang menunjukkan arti telah berkunjung seorang perempuan. Jadi kalau tadi yang di atas petati berarti kamu seorang perempuan. Kalau ini rahalat berarti seorang perempuan juga telah berkunjung. Jadi itu sudah memenuhi 3 contoh, tapi sebenarnya masih banyaknya karena tadi saya sampaikan bahwa ini ada yang menunjukkan 1 orang telah, 2 orang telah, banyak orang telah. Nah, itu yang menjadi pembahasan pada fi'il madhi. Kemudian yuridu, nomor 4 yuridu. Kita masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari madalla ala wuqu'i fi'lun fi zamanin hadirin mustaqbalin wa alamatihi ayyaqbala sin aw saufa aw lam aw lan. Iya. yakni kata yang menunjukkan arti pada diri sendiri yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Intinya di sini adalah fi'il mudhari adalah suatu pekerjaan yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, misalnya saya akan pergi, saya pergi hari ini. Nah, itu termasuk. Nah, kita lihat, kita baca contohnya pada nomor berapa ini? Pada nomor 4 ya. Yuridu Faisal ayyasaba ilal bank al yawma liyaftah al hisab. Nah, di sini ada 3 tadi yang saya sampaikan untuk digarisbawahi adalah yuridu, kemudian yasaba, kemudian yaftaha. Yuridu ini adalah memakai damir damma. Damma, kenapa damma? Karena tidak ada huruf di depannya. Tidak sama dengan fi'il mudhari yang kedua adalah yashaba, ayyashaba. Ini adalah fi'il mudhari berbaris fathah pada huruf terakhirnya oleh karena ada harfu nasab. Salah satu harfu nasab yang bergandeng di depannya adalah an. Jadi kalau ada harfu nasab di depannya bergandeng di belakang atau di depan huruf fi'il mudhari, maka itu fi'il mudhari'nya berbaris fathah apabila ia menunjukkan 1. Karena kalau menunjukkan 2, menunjukkan banyak, itu lain lagi ceritanya. Itu kemudian yang ketiga atau fi'il yang digarisbawahi pada bagian ketiga adalah liyaftaha. Ini yaftaha.
Yaftahu ya, kalau tidak ada linya, tetapi karena ada li yang merupakan harfu nasab, maka fi'il mudhari yaftaha itu harus berbaris fathah. Artinya itu dalam keadaan mansub. Kenapa mansub? Karena ada huruf nasab di depannya, yakni di belakangnya, yakni li. Jadi seperti tadi pada fi'il yang kedua adalah an. Jadi dia memakai baris fathah pada huruf terakhirnya karena adanya huruf nasab di depannya. An, kemudian li. Itu sebenarnya itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam huruf nasab itu. Kalau saya tidak salah ada 10 ya, ada 10. Yang jelas di antara 10 itu apabila ketemu dengan fi'il mudhari, maka wajib hukumnya fi'il mudhari itu berbaris fathah apabila ia menunjukkan 1. Kalau ia menunjukkan 2, ia menunjukkan banyak, itu beda lagi. Jadi yang apabila menunjukkan 2 maka nunnya dibuang, begitu juga jamak nunnya dibuang. Misalnya ayashaba, yashabani yang menunjukkan 2. Kalau ketemu dengan huruf nasab maka dia ayashaba. Kalau jamaknya yashabuna, apabila ketemu dengan huruf nasab maka ia menjadi yashabu, dibuang nunnya. Nah, itulah penjelasan saya di sekitar ini fi'lun madi dan fi'lun mudhari, dan insyaallah pada pertemuan berikut saya akan lanjutkan kembali pada nomor 5 dan seterusnya dengan pembahasan dari masing-masing fa'il. Sekira demikianlah untuk kesempatan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.